Dewasa ini negara Indonesia telah mengalami perkembangan yang sangat pesat di berbagai sektor, baik itu segi ekonomi, pertahanan maupun politik. Jelas peningkatan yang baik di negeri Indonesia ini harus ditanggapi dengan bijak oleh beberapa negara tetangga yang mana lebih dulu maju daripada Indonesia. Harus diakui Indonesia pernah terbelakang dari negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Namun saat ini, eksistensi Indonesia di kancah dunia menjadi ancaman bagi kedua negara tersebut, di mana Indonesia secara terus-menerus melakukan hegemoni baik di berbagai sektor di negara-negara kawasan. Nasib Indonesia seperti halnya Cina pada waktu dulu di mana saat awal berakhirnya Perang Dunia Kedua, Cina dalam situasi kondisi yang amat terpuruk dan berubah bak berlian bagi negara-negara tetangga, terutama negara Korea Selatan dan Jepang. Indonesia sekarang mulai menunjukkan taringnya, tak hanya di panggung Asia Tenggara, namun di panggung dunia. Hal ini bisa jadi momok yang bisa membuat negara-negara kawasan jadi agak meradang kepanasan. Bersama Presiden Jokowi, Indonesia menunjukkan sikap bertarung di panggung dunia. Jokowi pun juga tidak pernah mengalah bagi siapa saja yang menghalangi langkah-langkah Indonesia dalam menggapai tujuannya, yakni memajukan bangsa. Tetapi Jokowi pun juga bisa merangkul siapa saja yang ingin terus maju bersama. Saat ini kekuatan negara Indonesia sudah terlihat tersusun di semua lini. Terlihat jelas dalam bentuk digital, sudah tidak perlu diragukan lagi. Peran para serdadu netizen Indonesia dalam berkarya menggunakan otot-otot jari kecil dengan gigih membela negerinya. Dalam bentuk pemerintahan, Indonesia sudah memiliki daya saing yang sangat kuat dan bahkan sangat berani anggota parpol menentang kebijakan pemerintah yang sedang berkuasa. Bahkan di dalam pemerintahan pun juga berani menentang kebijakan-kebijakan negara Eropa yang bisa merugikan bangsa Indonesia. Dalam bentuk militer pun rasanya sudah tidak perlu dan panjang lebar lagi, karena Indonesia memiliki postur militer yang sangat kuat di negara kawasan. Ditambah lagi saat ini Indonesia tergolong negara sultan dalam membuat ataupun membeli beberapa alutsista canggih dan modern. Dalam bentuk nasionalisme di masyarakat, ya kita tahu sendiri sekarang ini betapa cintanya rakyat Indonesia pada negerinya. Terlihat jelas betapa ramainya bentuk nasionalisnya warga Indonesia ketika menyambut hari kemerdekaan, atau bahkan ketika klub Garuda Indonesia sedang berlaga. Rasa fanatisme terhadap negara dan tanah air nampak begitu kontras. Untuk itu negara-negara tetangga saat ini sangat perlu berhati-hati dalam berpolitik dengan Indonesia. Beberapa dekade belakangan sangat senter bahwa Indonesia mulai melakukan gebrakan-gebrakan terhadap sistem pemerintahan. Dan ini bisa jadi ancaman besar bagi negara-negara di kawasan, terutama negara tetangga. Bukti dan alasan singkat mengapa Indonesia bisa melakukannya dan akan terus melakukannya. Yang pertama adalah Indonesia telah menerbitkan undang-undang yang namanya Omnibus Law. Dari munculnya undang-undang ini, yang paling keras terkena hantamannya yakni negara Malaysia. Karena di saat Malaysia terjepit oleh Thailand dan Vietnam dalam mendatangkan investor raksasa dari luar, di dalam Omnibus Law terdapat kebijakan yang menawarkan sesuatu sulit untuk ditolak oleh para investor. Terbukti dengan banyaknya perusahaan dari Malaysia dan Singapura yang bermigrasi dan yang akan bermigrasi ke Indonesia. Kemudian tentu perusahaan-perusahaan ini akan sangat sulit untuk ditarik kembali, mengingat di Indonesia semua tersedia dengan segala potensi yang lebih besar. Mulai dari sumber daya manusianya, sumber daya alam, bahan baku utamanya, serta pangsa pasar juga kestabilan politik. Indonesia membutuhkan investor asing guna memperluas lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia. Yang kedua adalah munculnya teks amnesti yang digaungkan oleh Ibu Sri Mulyani. Kali ini giliran negara Singapura yang panas dingin. Kita ingat sewaktu Perdana Menteri Singapura berpidato tentang Indonesia setelah berjumpa dengan Presiden Jokowi di awal jabatannya. Perdana Menteri Singapura begitu meremehkan Indonesia pada saat itu. Dia mengira bahwa kebijakan Indonesia akan sama saja dan Indonesia tidak akan bisa bergerak maju. Namun pernyataan Perdana Menteri Singapura terbantahkan. Dalam beberapa tahun setelahnya, pemerintah Indonesia memberikan tax amnesty atau pengampunan pajak bagi yang memindahkan tabungannya dari negara Singapura ke Indonesia. Jelas ini hal yang akan memukul perekonomian negeri Singa tersebut jika terrealisasi seutuhnya. Karena jumlah dana warga Indonesia yang dititipkan di Singapura sangatlah besar. Dari sekitar 550.000 orang kaya di Singapura, sepertiganya adalah warga negara Indonesia. Dalam negosiasi politiknya dengan Indonesia, Singapura seakan mendukung tax amnesty.
Tapi dalam kenyataannya dapat dipastikan Singapura selalu menjaga setiap prosesnya, memang karena negara Singapura adalah negara yang lebih cerdik untuk membaca potensi Indonesia serta sangat berhati-hati dalam berucap dan bertindak. Namun Indonesia sekarang tidak bodoh lagi. Pemerintah gencar melakukan sosialisasi kepada para warga Indonesia yang menitip dananya di luar negeri, terutama Singapura, agar memanfaatkan program tax amnesty. Pemerintah memberlakukan tax amnesty guna memberikan ketertarikan bagi warganya untuk memindahkan tabungannya ke negara sendiri sehingga negara mendapatkan tambahan modal dari dana-dana tersebut. Dan tak hanya itu, Indonesia menambah tekanan terhadap perekonomian Singapura dengan membangun pelabuhan-pelabuhan internasional berskala besar di Selat Malaka. Tentu ini juga akan menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan bagi Singapura, mengingat pendapatan utama Singapura digantungkan pada sektor jasa pelabuhan. Yang selanjutnya adalah gaung nama Indonesia yang semakin terdengar menggema di kancah internasional. Ini tentunya bisa membuat negara tetangga semakin minder. Secara tidak langsung dan dengan gaya Indonesianya, pemerintah Indonesia mulai mendikte negara-negara di kawasan. Secara politik memang lebih banyak menjadi rahasia negara. Namun secara nyata yang dapat dirasakan adalah bungkamnya negara-negara tetangga yang dulu rajin meremehkan negara Indonesia. Contoh yang nyata yaitu merubah image TKI yang dulunya mereka anggap kita yang meminta, namun sekarang kita yang memberi. Iya, baru-baru ini dengan tegas pemerintah Indonesia mengatakan demikian. Kalian negara kekurangan SDM, jika tidak memperlakukan tenaga kerja kami dengan baik, jangan harap kalian kami beri lagi. Kira-kira begitu ucapan dari pemerintah Indonesia. Kemudian Indonesia menjadi pemukul strategis dari cengkraman hegemonis negara Cina di Laut Cina Selatan. Meledakkan kapal-kapal dari negara lain yang mencuri ikan di perairan laut Indonesia tanpa pandang bulu. Hal itu membungkam negara-negara di kawasan Asia yang bermain-main dengan kedaulatan Indonesia. Lewat forum internasional juga, Indonesia menampar wajah serta memberikan pemahaman diplomatik seperti halnya yang dilakukan oleh negara Vanuatu. Selain itu, merebut kembali kendali ruang udara Natuna dari genggaman Singapura yang selama puluhan tahun, Indonesia hanya bisa diam tanpa adanya perlawanan. Jokowi beserta ibu negara dengan gagah berani mengunjungi Rusia dan Ukraina pada saat pertempuran berlangsung sengit dengan membawa misi perdamaian. Sekaligus menjadi negara pertama di Asia yang berkunjung di kedua negara yang sedang berkonflik tanpa ada jeda waktu. Semua ini dilakukan pemerintah Indonesia untuk memberi pemahaman bahwa nama Indonesia tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Yang keempat adalah memodernisasi infrastruktur dan kota-kota yang ada di Indonesia. Berbagai pembangunan infrastruktur dilakukan pemerintah bahkan sampai ke pelosok-pelosok, dari yang terbesar sampai yang terkecil. Hal itu tetap dilakukan oleh pemerintahan Jokowi. Indonesia terus membenahi infrastruktur dalam menyambut Indonesia Emas 2045. Dalam pengerjaannya pun tidak main-main. Indonesia memakai segala sesuatu yang terbarukan, bahkan di antaranya belum dimiliki oleh negara Singapura, Malaysia, dan negara-negara lainnya di Asia Tenggara. Ini mengisyaratkan bahwa Indonesia bukan lagi negara miskin dan terbelakang. Belum lagi ibu kota negara baru yang sekarang dipersiapkan sudah dalam tahap proses pembangunan dengan konsep Smart City. Tidak berhenti sampai di situ, fasilitas penunjang untuk produktivitas usaha industri, fasilitas pariwisata, penggiat karya Nusantara sarana pendidikan, hingga fasilitas olahraga bertaraf internasional. Semua itu bukan dilakukan untuk gengsi-gengsian semata, namun semua berdasarkan asas kebutuhan, yang dimana Indonesia sekarang mulai mendapatkan kepercayaan dari dunia internasional untuk menyelenggarakan banyak event dan kegiatan penting internasional lainnya. Di sisi lain, tingkat kemiskinan di Indonesia terus ditekan. Menurut Badan Statistik 2022, jumlah orang miskin di Indonesia menurun hingga menyentuh angka persentase di bawah 10%. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa angka 10% dalam jumlah penduduk Indonesia sangatlah besar, dan mereka lah yang paling vokal dalam beraspirasi. Sehingga yang dilihat negara tetangga adalah masyarakat Indonesia masih dalam kemiskinan. Namun negara tetangga lupa dengan yang 90%. Ada masyarakat kelas menengah yang kaya dan sangat kaya, bahkan jumlah orang kaya di Indonesia jauh melebihi seluruh penduduk yang menginjakan kaki di negara mereka. Seiring berjalannya waktu, Indonesia optimis akan terus menekan angka kemiskinan hingga titik terendah yang mungkin bisa dicapai sehingga menciptakan seluruh masyarakat Indonesia yang sejahtera.